Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Fazira Pelanusa Wigena, ditemani dengan 2 rekan saya, yaitu Saya Silvi Lutfiah Fadilah dan saya Andani Marsanda. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi kami membuat prototipe yang dimana bahan dasarnya itu dari sampah organik, dan sampah organik ini kami busukkan, difermentasikan, yang nantinya itu akan menghasilkan gas, dan gasnya itu akan kami bakar, dan pembakaran itu akan menghasilkan uap, dan uapnya itu akan menjadi gerak. Jadi di sini kami akan mempresentasikan LKM 3 yang telah kami kerjakan. Nah, pada persoalan pertama di sana dikatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, apakah solusi yang kita ajukan pada LKM 1 dapat menjadi solusi untuk krisis energi? Nah, jika iya, bagaimana proses pemanfaatan hasil penyelidikanmu agar bisa menjadi solusi yang efektif? Nah, jawaban kami dapat menjadi solusi. Pada proses ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menghadapi krisis energi. Ada beberapa penjelasan mengenai prosesnya dan bagaimana pemanfaatannya bisa menjadi solusi yang efektif. Yang pertama ada prosesnya, yaitu yang pertama pengumpulan sampah, kedua pembakaran, ketiga pemulihan energi, yang dimana energi panas yang dihasilkan dari pembakaran dapat digunakan untuk memanaskan air yang kemudian diubah menjadi uap. Nah, uap ini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya ada pengolahan gas buang, selanjutnya ada pengolahan sisa. Nah, selanjutnya ada pemanfaatannya, yang dimana yang pertama itu ada diversifikasi sumber energi, yang dimana itu tuh untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, mengurangi volume sampah. Yang ketiga, menghasilkan energi terbarukan. Dan yang keempat, mendukung ekonomi sirkular. Nah, pada bagian kedua ada pertanyaan, jika hasil penyelidikan ilmiah dianggap belum mampu menjadi salah satu solusi dari masalah krisis energi tersebut, maka temukanlah solusi lain dan buatlah desain proses kerjanya. Nah, pembangkit listrik biomasa mengubah bahan organik seperti limbah pertanian, sisa makanan, dan limbah kayu menjadi energi. Nah, biomasa ini dapat dibakar secara langsung untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin atau diolah menjadi biogas melalui proses fermentasi. Desain proses kerjanya yang pertama adalah mengumpulkan bahan biomasa. Nah, yang kedua pengolahan awal, ketiga proses pembakaran atau fermentasi, keempat pengolahan energi, kelima pengolahan emisi, dan yang keenam distribusi energi. Oke, selanjutnya latihan selanjutnya di sini pertanyaannya yaitu kami membuat desain prototipe yang kami buat. Nah, ini desain yang kami buat. Oke, selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya ditanyakan alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang pertama kita menggunakan tang, gergaji, paralon, penggaris, pulpen, 3 kaleng, triplek, dinamo kipas, kawat, solder, lem lilin, lem korea, dan lem kayu. Kemudian ketika membuat prototipe dan jelaskan cara kerja prototipe yang telah kami buat. Yang pertama yaitu prototipe yang kami buat, yaitu yang pertama pengumpulan sampah organik, di mana kelompok kami mencari sampah itu di sekitar UPI, yaitu daun-daunan kering. Kemudian nantinya daun kering itu akan difermentasi, yang dimana direndam dengan air. Yang kedua ada pembakaran sampah. Yang ketiga, nanti sampahnya diletakkan di bawah sterling prototipe yang kami buat, dan gasnya akan menyalurkan ke atas, di mana di atas sudah tersedia cairan pendingin dan bisa diganti dengan air tawar, air putih, dan bisa es batu. Nah, ketika gas itu dipanaskan oleh sumber panas, maka akan mendorong si pistonnya. Nah, di sini piston itu akan didinginkan oleh es batu yang membuat penyusut dan mendorong piston itu kembali.
Nah, proses ini menciptakan piston akan terus-menerus beroperasi gitu. Yang keempat yaitu gerakan piston yang dihasilkan oleh mesin Stirling kemudian digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, generator ini nantinya akan mengubah energi mekanik dari pergerakan piston menjadi energi listrik. Lalu berdasarkan uji coba yang kita sudah buat ya, gimana hasilnya gitu. Sebutkan kendalanya. Yang pertama, jadi si kawatnya tuh tidak bergerak ya. Nah, kendala-kendalanya yaitu yang pertama mungkin karena ukuran kaleng yang kami buat itu pada bagian bawahnya terlalu besar sehingga alur panas yang dihasilkan dari bawah untuk mencapai dinamo itu agak susah gitu. Yang kedua, sumbu api yang dipakai tidak tetap, dimana kadang kecil dan kadang besar. Jadi jika kecil maka titik tidihnya tidak sampai ke dinamo, dan jika kebesaran nantinya akan membakar kaleng dan membuat kaleng itu berubah warna. Yang ketiga, kaleng bagian atas bocor gitu bawahnya sehingga nantinya bertabrakan dengan arus api yang akan ke atas. Jadi kebocoran air ke bawah dan arus api yang ke atas. Kemudian selanjutnya banyak bagian kaleng yang bocor di mana menghambat kerja dinamo tersebut. Dan yang terakhir itu ada kawat yang tidak kunjung berputar. Oke, kendala selanjutnya yang terakhir yaitu kita susah menggerakkan dari energi geraknya ke energi listrik. Mungkin karena perputaran si dari dinamo yang susah ke dinamonya gitu. Nah, kalau misalnya kita fokus ke dinamo, si perputarannya tidak bergerak. Baik, jadi selanjutnya mari memperbaiki rancangan. Nah, pertanyaannya, jika pada saat menguji coba alat yang kalian buat terjadi kendala yang menyebabkan prototipe atau animasi tersebut tidak bekerja dengan baik, maka amatilah sistem kerja prototipe atau alur animasi yang tidak bekerja dengan baik. Kemudian tentukan solusi apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaikinya. Setelah itu perbaikilah gambar prototipe atau rancangan skenario animasi tersebut. Nah, karena kami telah membuat prototipe tersebut, perbaikan rancangan prototipe kami yang pertama itu mengganti kaleng dengan yang baru dan memasang ulang ke dalam kerangka. Jadi kan kaleng yang kami buat itu memiliki aluminium yang sangat tipis sehingga sangat rentan sekali untuk penyok dan mengalami kerusakan lainnya. Yang kedua itu mengecek ulang kembali kaleng, takutnya ada kebocoran lagi seperti sebelumnya. Nah, pada saat percobaan pertama kita mengalami masalah yaitu kebocoran. Kebocorannya itu disebabkan karena antar komponen itu tidak menyatu dengan baik. Maka dari itu kami membuat lagi hingga 3 kali percobaan untuk menutup lubang-lubang di dalam kaleng dengan dilem. Dan cara mengeceknya apakah ada kebocoran atau tidak, kami menggunakan memasukkan air ke dalam kaleng. Kemudian jika air tersebut bisa keluar dari kaleng tersebut, maka kaleng itu mengalami kebocoran. Nah, jika tidak, maka kami akan lanjutkan lagi ke langkah selanjutnya. Oke, yang ketiga itu jarak antar kaleng tidak terlalu jauh dengan memperkecil ukuran di bagian bawah. Nah, jadi kan prototipe kami itu bagian bawahnya, di bagian pistonnya itu jaraknya cukup jauh sehingga panas yang dihasilkan itu perantaranya juga jauh. Maka dari itu kami berinisiatif untuk memotong bagian bawah kaleng itu, kemudian kami pasang kembali dan ternyata hasilnya benar. Motor Stirling bisa menyala dan bergerak. Yang keempat, cek kembali dinamonya. Nah, untuk dinamo itu sebelumnya sudah berjalan dengan baik, di mana ketika dinamo diputar akan menghasilkan listrik. Namun pada saat kita memasang dinamo ke motor Stirling itu motor Stirlingnya tidak bisa bergerak sehingga dinamonya tidak bisa menghasilkan listrik.
Maka dari itu, solusi yang seharusnya kami buat adalah mengganti dinamo itu dengan 4 buah magnet dan kumparan. Nah, yang selanjutnya itu kasih ruang yang cukup untuk api, karena kami itu pertama kan membuat apinya itu dari lilin untuk percobaan. Nah, karena sumbu lilin itu sangat panjang, jadi itu menimbulkan kesulitan bagi kami. Dan jangan menggunakan lilin untuk menguji prototipe, karena lilin itu menghasilkan asap hitam yang sehingga bisa mencegah pembakaran, bisa mencegah panas. Nah, setelah memperbaiki gambar rancanganmu, perbaiki alat yang telah Anda buat sehingga alat tersebut dapat bekerja dengan baik. Setelah selesai, jawablah pertanyaan berikut sebagai arahan saat Anda berbagi solusi dengan teman sekelas atau saat sesi presentasi. Oke, pertanyaan pertama, apa yang menjadi bentuk terbaik dari desain siswa? Mengapa? Yaitu ketika prototipenya berhasil. Lalu, untuk pertanyaan berikutnya, apa langkah-langkah yang sudah dikerjakan untuk menjalankan proyek ini? Jadi, pertama-tama kita itu menjalankan riset terlebih dahulu, mencari tahu apakah bisa gas dari sampah hasil fermentasi bisa menghasilkan api. Lalu, apakah api bisa menghasilkan gerak? Dan dari gerak itu kami berharap agar bisa menjadi listrik. Kemudian menyiapkan alat dan bahan setelah melakukan riset, terus melakukan prosedur pembuatan alat atau merangkai alat. Kemudian mencari sampah organik di lingkungan kampus. Sampah organik yang kami gunakan yaitu daun kering. Kemudian setelah kita mengumpulkan daun kering, kita melakukan fermentasi dengan cara merendam sampah organik tersebut dengan air. Nah, untuk mempercepat pembusukan itu, sebenarnya kita bisa menggunakan lapukan daun kering atau menggunakan cairan NM4. Kemudian uji coba alat dengan sampah organik. Nah, karena kita berarti menggunakan 3 alat, yaitu kita bagi aja menjadi 3. Yang pertama itu alat untuk fermentasi daunnya, yang kedua itu alat untuk mengubah api menjadi geraknya, dan yang ketiga dari gerak menjadi listriknya gitu. Nah, apakah benar bisa menghasilkan listrik? Itu sebenarnya bisa, hanya saja karena prototipe yang kami itu desainnya mungkin kurang sesuai, karena seharusnya desainnya itu dibuat dari 4 buah magnet dan 1 buah kumparan, karena jika menggunakan dinamo itu putaran yang dilakukannya itu terlalu berat ya. Oke, masalah apa yang paling sulit dihadapi? Yang pertama tentunya merangkai alat, karena sering kali kita melakukan banyak kesalahan di dalam merangkai alat, dimulai dari banyaknya kebocoran, terus dari banyaknya masalah seperti sulit bergeraknya dinamo dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan sesuatu beberapa kali untuk membuat proyeknya berhasil? Jelaskan. Ya, tentunya ya. Yang pertama kita itu merombak prototipenya dan mengecek satu persatu di mana letak kesalahan yang telah kami perbuat. Lalu kemudian mengganti kaleng hingga beberapa kali, kami mengganti kaleng hingga 3 kali agar prototipenya itu berhasil. Kemudian kami mengecek kebocoran kaleng itu beberapa kali, karena kebocoran itu yang paling susah sekali dideteksi, sehingga memerlukan ketelitian khusus. Nah, kemudian kami juga mencoba menggerakkan kawat yang berada di atas motor Stirling berkali-kali, sehingga saat kami menyalakan api itu kawatnya bisa bergerak dan berputar dengan sempurna. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika Anda mempunyai waktu yang lebih panjang atau lama, apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proyeknya? Yang pertama, saya akan lebih teliti dalam menyiapkan alat, seperti lebih teliti dalam perdesainan, karena jujur
desain kami itu sebenarnya kurang matang, karena harusnya kan si dinamonya itu tidak cara menghasilkan listriknya tidak menggunakan dinamo, melainkan menggunakan magnet dan kumparan. Kemudian kami juga akan lebih teliti dalam merangkai alat, karena dari keterbatasan skill yang kita miliki itu menjadi hambatan tersendiri bagi prototipe yang kami buat. Nah, sehingga ketika gagal, kami tidak perlu merombak satu persatu dari awal. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.